Halo, Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Dan kita bertemu lagi di video kali ini. Saya akan membahas tentang sejarah sosial. Sejarah sosial itu pengertiannya apa aja dan bagaimana latar belakang yang terkait tentang sejarah sosial akan kita bahas di video kali ini. Oke, kita mulai dari pengertian sejarah sosial. Dari berbagai perspektif dan berbagai tokoh itu memberikan keterangan tentang pengertian sejarah sosial. Di sini saya akan mengambil salah satu pengertian dari tokoh yang saya rasa kita semua udah kenal, yaitu Pak Sartono Kartodirjo. Beliau mengatakan bahwa sejarah sosial itu secara luas menganggap bahwa setiap gejala sejarah yang memanifestasikan kehidupan sosial suatu komunitas atau suatu kelompok. Di sini kita bisa memberikan pengertian juga bahwasanya sejarah sosial itu adalah sejarah yang memusatkan perhatiannya kepada golongan-golongan termarginalkan, golongan terabaikan maupun golongan terasingkan. Mereka dari golongan terabaikan, termarginalkan, dan terasingkan inilah yang menjadi aktor atau objek kajian di sejarah sosial itu sendiri. Sedikit mungkin kita akan flashback ke beberapa kajian sejarah ya. Ada sejarah politik, ada sejarah geohistori, ada sejarah ekonomi. Nah, kalau di sejarah sosial ini sendiri, objek kajiannya itu bisa kita lihat bahwasanya sangat bertolak belakang dengan kajian sejarah politik. Bahkan kemunculan tentang kajian sejarah sosial itu adalah sebuah kritik terhadap kajian dari sejarah politik, di mana sejarah politik itu banyak membahas tentang elit-elit politik, tokoh-tokoh, bahkan peristiwa-peristiwa besar saja. Nah, golongan-golongan yang tidak dibahas dalam sejarah politik ini yang menjadi kajian dari sejarah sosial. Di sejarah politik kita bisa melihat ya teman-teman bahwa kajian dalam sejarah politik itu memang sudah ada terlebih dahulu sebelum adanya kajian sejarah sosial. Di mana sejarah politik itu adalah sejarah tentang orang-orang di pemerintahan, orang-orang sebagai tokoh, orang-orang elit politik, dan mereka itu punya power atau punya kekuatan. Sehingga elit pemerintahan, tokoh nasional, ataupun tokoh-tokoh internasional itu menjadi fokus kajian dalam sejarah politik yang tadi saya katakan di awal, sejarah sosial itu memang menjadi kritik adanya sejarah politik terhadap kajian penulisan sejarah dalam historiografi Indonesia. Sementara itu di sejarah sosial, kajiannya memusatkan pada perhatian tentang kehidupan struktur sosial dalam masyarakat, di mana kita bisa contohkan tadi masyarakat yang terasingkan, masyarakat yang terabaikan, mereka itu menjadi kajian dalam sejarah sosial. Saya contohkan kajian dalam sejarah sosial itu seperti lapisan masyarakat desa dan kota. Bisa kita melihat masyarakat tradisional, masyarakat modern, bahkan kita juga bisa melihat bagaimana kehidupan sosial masyarakat yang terabaikan di kota. Golongan masyarakat gelandangan, masyarakat yang tidak memiliki rumah, tentang kemiskinan, urbanisasi, itulah yang menjadi beberapa kajian dalam sejarah sosial. Sejarah sosial itu secara umum bisa dikatakan sebagai sejarah perjuangan kelas. Atau bisa dikatakan juga bahwa sejarah sosial itu adalah sejarah kelas gerakan sosial. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh tentang apa aja sih problem atau permasalahan-permasalahan dalam gerakan sosial. Nah, problem atau permasalahan dalam gerakan sosial itu sendiri ada misalkan satu, gerakan serikat buruh yang sering kita jumpai juga, hari buruh itu diperingati pada bulan Mei ya. Terus yang kedua itu ada gerakan tentang kaum sosialis. Ada juga gerakan emansipasi yang awal mulanya digaungkan oleh Raden Ajeng Kartini. Terus ada juga gerakan anti perbudakan dan juga banyak gerakan yang dilakukan oleh kaum-kaum nasionalis. Sedikit saya menambahkan tentang pemaparan saya di awal tadi ya, tentang lahirnya sejarah sosial.
bahwasanya sejarah sosial ini tadi lahir terhadap kritik dari adanya sejarah politik, di mana dominasi historiografi atau penulisan sejarah fokusnya lebih ke elit-elit besar atau tokoh-tokoh besar, sehingga golongan kelas bawah itu termarginalkan, bahkan tidak tertulis di historiografi Indonesia sejak sebelum abad ke-20 gitu ya. Kita mungkin menjumpai tapi tidak sebanyak itu, tapi tidak sebanyak setelah abad 20, karena lahirnya kajian sejarah sosial ini terutama di abad ke-20, salah satunya itu dilatar belakangi adanya reaksi terhadap dominasi sejarah politik. Bahkan sebelum Perang Dunia I, sejarah sosial itu masih dianggap sebagai sebuah kajian atau gejala baru dalam penulisan sejarah sosial yang gaungnya atau popularitasnya itu tidak sefenomenal sekarang gitu ya. Yang sekarang kalau di Indonesia itu kita mengenal Pak Sartono Kartodirijo itu merupakan pelopor atau tokoh sejarawan yang pertama kali menulis tentang sejarah sosial dalam karyanya yang berjudul Pemberontakan Petani Banten 1888. Itu bisa kita jadikan sebagai contoh kajian sejarah sosial yang ada di Indonesia. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik dari sejarah sosial. Nah, di sejarah sosial itu sendiri tadi saya sudah mencontohkan satu tema ya tentang pemberontakan petani Banten 1888 yang membahas tentang bagaimana petani melakukan pemberontakan yang dipelopori oleh golongan ulama yang ada di wilayah Banten pada abad ke-19. Nah, di sini saya mencontohkan lagi tentang tema atau kajian dari sejarah sosial, di mana atau pada dasarnya tema kajian sejarah sosial ini memiliki karakteristik atau gambaran tentang semua kehidupan aspek yang ada di masyarakat itu tanpa adanya politik gitu. Jadi lebih dibahas tentang semua aspek kehidupan sosial masyarakat kecuali atau tanpa kehidupan politik di dalamnya. Selanjutnya saya akan memberikan pemaparan tentang karakteristik dari kajian sejarah sosial itu sendiri. Nah, yang pertama dari karakter sejarah sosial itu kajiannya seperti apa? Itu yang pertama itu bahwasanya sejarah sosial itu biasanya memiliki hubungan dengan tema sejarah lain. Saya contohkan adalah sejarah sosial yang berhubungan dengan sejarah ekonomi. Kadang-kadang itu akan dianggap sebagai sejarah sosial ekonomi. Nah, yang selanjutnya karakteristik sejarah sosial itu bahwasanya sejarah sosial itu memiliki kerangka yang utuh dalam setiap kajiannya. Jadi biasanya sejarawan yang akan mengkaji tentang sejarah sosial itu sudah menyiapkan kerangka secara utuh mengenai hal-hal apa yang akan dikaji dalam proses penelitian sejarahnya. Yang ketiga, sejarah sosial itu mengambil fakta sosial seperti tentang kemiskinan, perbanditan, kekerasan, bahkan tentang kriminalitas. Yang keempat, karakteristik sejarah sosial itu membahas tentang perpindahan penduduk, bisa tentang migrasi, bisa tentang urbanisasi, ataupun tentang pertumbuhan penduduk di suatu wilayah dari waktu ke waktu. Untuk berikutnya itu yang kelima ya, dari kajian sejarah sosial itu tema-temanya itu akan menyoroti kepada golongan miskin, golongan kehidupan petani, bisa juga tentang kaum gelandangan, kaum buruh, bahkan tentang kaum orang-orang yang berdagang, para pedagang, dan juga tentang seniman. Masih lanjut ya, di karakteristik kajian sejarah sosial itu juga membahas tentang perubahan sosial, tentang juga bagaimana dampak dari sebuah akulturasi budaya. Setelah kita membahas tentang karakteristik sejarah sosial, di sini saya akan memberikan beberapa contoh yang terkait dengan kajian sejarah sosial. Contoh yang pertama yaitu kajian sejarah sosial yang membahas tentang gaya hidup. Ada penelitian yang berjudul Kehidupan Keraton Surakarta pada tahun 1830 sampai 1930. Yang selanjutnya, contoh kajian sejarah sosial yang membahas tentang arsitektur adalah ada kajian atau penelitian yang berjudul tentang
kehidupan Indis di wilayah Aceh. Dan yang terakhir atau yang ketiga, contoh kajian gerakan sosial tentang protes gerakan agama. Itu ada perlawanan Pangeran Diponegoro. Nah, itu dulu tentang contoh-contoh dari kajian gerakan sosial. Di sini perlu teman-teman ketahui juga bahwasanya dalam nanti ketika teman-teman mengkaji sejarah sosial atau teman-teman melakukan riset atau bahkan teman-teman membaca tentang kajian sejarah sosial, mungkin teman-teman akan sedikit memiliki pertanyaan, loh, bedanya sejarah sosial dengan sosiologi itu apa? Kan keduanya itu sama-sama fokus mengkaji tentang masyarakat. Nah, di sini saya sedikit memberikan penjabaran ya, apa sih bedanya sejarah sosial dengan ilmu sosiologi. Kalau di sosiologi itu kajiannya atau titik berat dalam proses mencari kajian itu, ilmu sosiologi itu lebih fokus tentang manusia atau masyarakat yang menitik beratkan pada penempatan struktur masyarakat serta perkembangannya secara umum. Sedangkan di sejarah sosial itu titik berat kajiannya itu adalah pada perbedaan-perbedaan yang terjadi antar masyarakat dan perubahan-perubahan di masing-masing masyarakat dari waktu ke waktu. Jadi di sini kalau teman-teman cermati itu sudah bisa kita ambil perbedaannya, bahwasanya di ilmu sosiologi itu fokus kajiannya kepada masyarakat dalam ruang yang luas tanpa melibatkan atau tanpa menitik beratkan kajiannya secara waktu ke waktu. Sedangkan ilmu sejarah atau sejarah sosial itu fokus kajiannya kepada masyarakatnya itu tidak terlalu luas, tapi perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat yang berhubungan dari waktu. Mungkin nanti teman-teman di sini akan menemukan apa sih pengertian sinkronis dan apa pengertian diakronis. Selanjutnya akan kita bahas pada video yang akan datang. Demikian pemaparan saya tentang sejarah sosial pada video kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan dalam pembahasan video kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ada salah dan kurang selama saya menyampaikan materi dari awal sampai akhir, saya mohon maaf. Dan mungkin jika teman-teman mau menambahkan tentang pemahaman teman-teman terkait sejarah sosial, bisa nanti di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.